Dialah tempat perteduhanku, perlindunganku, kota benteng yang teguh. Dan hanya di dalam Allah lah kita merasa tenang, damai, sehingga menjalani hari-hari ke depan kita terus memperoleh kekuatan yang baru. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, tempat perteduhan bagi kami. Kami percaya Engkaulah tempat bagi kami mengadu, tempat kami mengeluh, tempat kami melakukan banyak hal. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami mau berserah kepadamu. Dan kami percaya Engkau tidak akan menolak kami, dan Engkau juga tidak akan meninggalkan kami. Tapi Engkau akan memberi kekuatan yang baru di tengah-tengah hidup kami. Tolonglah kami Bapa, pimpinlah hidup kami senantiasa untuk kami terus berseru dan berserah kepadamu. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuhanlah tempat perteduhan kita. Di dalam dunia peperangan, ketika orang mengalami perang, itu yang ada hanyalah rasa takut, khawatir, cemas, dan kegentaran. Setiap hari dalam keadaan perang, dalam situasi perang, kita akan terus mengalami satu rasa ketakutan yang cukup tinggi, kekhawatiran dan juga kecemasan. Karena ketika kita ada dalam arena peperangan, kita tidak bisa berkata menyerah. Kalau menyerah pasti mati. Tapi di arena peperangan harus terus berjuang mengalahkan musuh-musuh yang datang. Nah, hidup kita ini kan seperti arena peperangan. Setiap hari kita mengalami pergumulan yang berbeda. Persoalan datang silih berganti. Masalah juga datang tidak diundang, tapi dia selalu datang. Dan setiap hari kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup. Ada persoalan yang datang dari diri kita sendiri. Ada juga persoalan yang datang dari orang lain, dari keluarga, sanak saudara, dari anak, dari suami. Dari mana-mana persoalan datang. Hidup kita seperti dalam perang. Banyak orang yang mau menyerah dalam peperangan ini. Dan dalam penyerahannya berserah, lalu tidak memikirkan apa-apa lagi. Tapi bagi kita yang di dalam Tuhan, tidak ada kata menyerah. Don't give up. Jangan pernah menyerah. Maju terus, berjuang terus. Karena di hadapan kita di depan pasti ada piala kemenangan. Di dalam Mazmur 61 ayat 4-5 demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ini pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah tempat perteduhan kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dan Tuhanlah menara yang kuat untuk menjaga kita, melindungi kita, membentengi kita, sehingga kita terus hidup dalam kemenangan. Banyak orang yang kalah peperangan menghadapi persoalan. Ketika kekalahan terjadi, justru keterpurukan menimpa orang yang kalah. Lalu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pernah mengalami situasi yang sulit, keadaan terpuruk, lalu ekonomi morat-marit, anak-anak tidak bisa diharapkan,
Semuanya sepertinya berantakan, tidak seperti yang kita rencanakan. Dalam keadaan situasi yang demikian, kadang kita menyerah dan putus asa karena persoalan-persoalan yang tidak ada ujungnya dan tidak mau berhenti. Ketika dalam situasi yang seperti itu, ingatlah Daud juga pernah mengalami keadaan yang sama. Ketika ada di padang gurun sedang menggembalakan domba, dia harus berjuang setiap hari melawan singa-singa yang akan makan domba. Dia berjuang. Lalu dia tulislah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud mengingatkan kepada kita dalam keadaan situasi yang sulit, dalam perjuangan kita mengalahkan pergumulan-pergumulan hidup. Kadangkala kita memperoleh kemenangan, kadangkala kita juga mengalami kekalahan dan kegagalan. Tapi dalam keadaan kegagalan, keterpurukan, kemiskinan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Justru dalam situasi yang demikian, Tuhan akan menggendong, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tuhanlah tempat perteduhan bagi kita. Tuhanlah tempat sandaran bagi kita. Dan kita akan berlindung di bawah naungan sayap-Nya. Dan setiap orang yang berlindung di bawah naungan sayap-Nya, Tuhan tidak akan kebaskan, justru Dia akan terus mengayomi dan melindungi. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jadikanlah Tuhan tempat perlindunganmu. Jadikanlah Tuhan tempatmu berteduh dalam situasi keadaan apapun yang terjadi, persoalan-persoalan seberat apapun. Berlindunglah pada Tuhan, maka kita akan menikmati dan merasakan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong, menghibur, memberi kekuatan kepada kami. Di tengah perjuangan hidup, peperangan hidup, kami ingin terus memperoleh kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Kami syukuri atas segala berkat-Mu, berkati sepanjang hari ini, supaya kami juga terus memegang teguh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami terus memperoleh kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu